Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman? Tentunya baik dong. Ya, dikarenakan terjadi pandemi di saat seperti ini, pembelajaran biokimia kali ini akan disampaikan melalui video edukatif. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah biokimia dan teman-teman kelas yang memberikan kelompok kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang telah kami buat. Sebelum memulai materi, lebih baik kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nafal Naki Ramadan, dan teman-teman saya, Stevi Fenti Fauzi, Firgiawan Listian Hidayat, dan Zahra Fatih Rahimah. Nah, sebelumnya kita mulai dengan katabolisme. Sebenarnya apa sih katabolisme itu? Nah, katabolisme merupakan proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Pada proses katabolisme, terjadi pelepasan energi yang merupakan hasil dari pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks. Produk akhir yang dihasilkan lebih sederhana seperti asam laktat, CO2, dan amonia. Dan selanjutnya ada reaksi katabolisme. Sebenarnya untuk apa sih reaksi katabolisme itu? Reaksi katabolisme dilakukan untuk memperoleh energi yang terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Reaksi katabolisme pada karbohidrat terjadi secara aerobik dan anaerobik. Sedangkan protein dan lemak masuk ke dalam siklus Krebs. Yang pertama ada katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat terjadi ketika berlangsungnya pencernaan makanan. Dan katabolisme ini terjadi secara enzimatis dan menghasilkan energi untuk kebutuhan hidup sel. Contohnya yaitu untuk pergerakan tubuh, pembelahan sel, transportasi zat, dan menyusun molekul-molekul organik yang besar. Katabolisme karbohidrat di perairan. Metabolisme pada ikan, proses metabolisme pada hewan lebih dikenal sebagai proses katabolisme, yaitu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Adapun contohnya pada ikan yaitu sebagai berikut. Prosesnya, yang pertama, kemampuan ikan untuk memanfaatkan karbohidrat tergantung pada kemampuannya menghasilkan enzim amilase sebagai pemecah karbohidrat. Yang kedua, pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis, baik dalam mulut, lambung, maupun usus. Kemudian, hasil akhir metabolisme karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Selanjutnya, senyawa ini diabsorpsi melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Dalam tubuh ikan, karbohidrat mengalami berbagai proses kimia, di mana antara reaksi yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri. Yang terakhir, pada ikan, karbohidrat disimpan sebagai glikogen yang dapat dimobilisasi untuk kebutuhan cadangan energi. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk hewan mamalia, tetapi kurang dapat digunakan secara efisien oleh ikan. Reaksi katabolisme karbohidrat meliputi respirasi aerob dan anaerob. Di aerob yang merupakan katabolisme dengan oksigen terjadi dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif atau DO, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron.
Sedangkan yang anaerob atau proses katabolisme tanpa oksigen yaitu terjadi di dalam dua tahapan, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, proses aerobik. Proses pengolahan biologi aerobik berarti proses yang memerlukan oksigen terlarut. Oksidasi bahan organik menggunakan molekul oksigen sebagai akseptor akhir adalah proses utama yang menghasilkan energi kimia untuk mikroorganisme dalam proses ini. Mikroba yang menggunakan oksigen sebagai akseptor akhir adalah mikroorganisme aerobik. Selanjutnya, mikroorganisme yang bersifat aerobik membutuhkan oksigen untuk beberapa reaksi biokimia, yaitu untuk mengoksidasi bahan organik, sintesis sel, dan oksidasi sel. Berikut merupakan reaksi-reaksi tersebut. Yang pertama ada oksidasi bahan organik dari CH2O N plus NO2, kemudian berubah menjadi NCO2 plus NH2O plus panas. Yang kedua sintesis sel, berupa CH2O plus NH3 plus O2 dikonversikan menjadi komponen sel plus CO2 plus NH2O plus panas. Yang ketiga oksidasi sel, komponen sel ditambah O2 kemudian menjadi CO2 tambah H2O tambah NH3 tambah panas. Selanjutnya ada respirasi aerob. Respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan glukosa. Dilansir dari Britannica Encyclopedia, glukosa atau gugus gula 6 karbon adalah sumber energi terpenting untuk tubuh. Glukosa itu sendiri memiliki artian sebagai proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis ini memecah gula menjadi asam pirufat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Glikolisis bertujuan untuk mengubah molekul glukosa menjadi asam pirufat dan pembentukan ATP. Menurut Wahyuni pada tahun 2013 mengatakan bahwa glikolisis merupakan pemecahan glukosa. Glikolisis dapat terjadi pada saat keadaan aerob maupun anaerob. Tetapi, pembedaan ini hanya kesepakatan saja, karena reaksi glikolisis yang akan membedakan adalah hanya taraf reaksi dan juga produk akhirnya. Selanjutnya ada tahapan glikolisis. Glikolisis terdiri dari 10 tahapan seperti gambar di samping. Namun, apabila dilihat secara keseluruhan, glikolisis ini dapat dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, itu fase 1, di mana fase 1 ini meliputi tahap reaksi enzim yang memerlukan ATP. Sebagai contoh, yaitu tahap reaksi dari glukosa sampai dengan pembentukan fruktosa 6-fosfat yang ada pada tahap 1 sampai tahap 5. Dan yang kedua itu fase 2, di mana fase ini meliputi tahap reaksi yang menghasilkan energi berupa ATP dan NADH. Sebagai contoh tahapan dari gliseraldehide 3-fosfat sampai dengan pirufat yang ada pada tahap 6 sampai tahap 10. Lalu, apabila dijelaskan secara detail per tahapan, maka glikolisis ini dimulai dari tahap 1, yaitu tahapan fosforilasi glukosa, di mana reaksi berlangsung secara irreversible, artinya reaksi satu arah atau tidak dapat berbalik, dan dikatalis oleh enzim heksokinase, yaitu transfer gugus fosfat pada molekul heksosa, dan memerlukan unsur Mg. Reaksi ini terjadi di semua jenis sel. Selanjutnya tahap 2, yaitu reaksi dikatalisis oleh enzim fosfoglukoisomerase berupa perubahan isomer dari aldosa ke ketosa. Reaksi berlangsung dengan cepat, serta reaksi memerlukan Mg dan enzim spesifik untuk substratnya. Lalu ke tahap yang ketiga, yaitu tahap reaksi yang dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase atau PFK. Secara alosterik diatur oleh AMP, ADP, ATP. Reaksi ini berlangsung secara irreversible. Selanjutnya tahap keempat, yaitu reaksi yang menghasilkan dua molekul 3 karbon, yaitu DHAP dan 3G3P, yang dikatalisis oleh enzim fruktosa 1,6-bifosfat aldolase. Lalu tahap kelima adalah tahap reaksi yang dikatalisis oleh enzim triose fosfat isomorase.
Kemudian dilanjutkan pada tahap ke-6, yaitu tahap reaksi yang memerlukan NAD+, sehingga rasio NAD+ atau NADH plus H di dalam sel sangat penting untuk pengaturan laju dan arah reaksi. Lalu tahap ke-7, yaitu merupakan reaksi fosforilasi tingkat substrat untuk ADP menjadi 3PG dan ATP. Karena dihasilkan 2 molekul ATP untuk setiap satu glukosa, maka pada tahap ini reaksi menjadi impas. Selanjutnya tahap ke-8, yaitu reaksi pada kondisi standar cenderung lebih ke arah kiri untuk membentuk 3PG. Di dalam sel, konsentrasi 3PG dijaga pada konsentrasi yang selalu tinggi, sehingga reaksi cenderung ke arah kanan. Lalu pada tahap ke-9, merupakan reaksi dehidrasi sederhana dari 2PG menjadi PEP. Mempunyai efek naiknya energi hidrolisis ikatan fosfat dari min 15,6 Kj per mol dalam 2PG menjadi min 61,9 Kj per mol dalam PEP. Energi bebas tersebut digunakan untuk reaksi berikutnya, yaitu fosforilasi tingkat substrat untuk ADP menjadi ATP. Dan yang terakhir, ada tahap ke-10. Pada reaksi ini sangat penting karena menghasilkan ATP dari reaksi fosforilasi tingkat substrat ADP. Enzim yang mengatalisis reaksi ini secara alosterik dinonaktifkan oleh ATP, alanin, dan asetil CoA. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini adalah tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Dilansir dari Britannica Encyclopedia, asam pirufat hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. Pada tahapan ini, NADA diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi, yaitu NADH+. Dekarboksilasi oksidatif merubah asam pirufat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Inilah mengapa dekarboksilasi oksidasi disebut dengan reaksi transisi. Reaksi transisi ini berlangsung di dalam mitokondria sel makhluk hidup. Tahapan selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan tahap ketiga dalam respirasi aerob, di mana mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat, di mana oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs disebut siklus karena berlangsung terus-menerus dalam lajur tertutup. Dilansir dari B Campus Open Textbooks, siklus Krebs memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Dalam hasil akhir siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Tahapan yang terakhir ada transport elektron. Pada dasarnya, transport elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron. Elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai, disertai pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif, di mana fosforilasi oksidatif ini merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Rantai transport elektron juga dapat diartikan sebagai rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria, hingga rantai transport elektron bertujuan untuk memproduksi energi dari NADH dan FADH. Rantai transport elektron ini berlangsung dalam setiap tahap katabolisme, sehingga energi yang dihasilkan dalam akumulasi dari semua proses katabolisme yaitu 30-32 ATP. Selanjutnya yaitu katabolisme karbohidrat di perairan pada proses anaerobik. Proses anaerobik pada dasarnya merupakan proses yang terjadi karena aktivitas mikroba yang dilakukan pada saat tidak terdapat oksigen bebas. Mikroorganisme anaerob tertentu tidak dapat hidup bila ada oksigen terlarut atau obligat anaerobik. Contoh mikroorganisme ini adalah bakteri metana yang umumnya ditemukan di dalam digester anaerobik maupun filter anaerobik. Anaerob memperoleh energinya dari oksidasi bahan organik kompleks tanpa menggunakan oksigen terlarut, tetapi menggunakan senyawa-senyawa lain sebagai pengoksidasi.
senyawa pengoksidasi selain oksigen yang dapat digunakan oleh mikroorganisme, contohnya karbon dioksida, sulfat, dan nitrat. Proses di mana bahan organik dipecah atau diurai tanpa adanya oksigen sering disebut fermentasi. Proses fermentasi yang berlangsung secara anaerobik menghasilkan produk akhir pada kondisi pH netral. Contoh dari produk akhir tersebut adalah asam-asam volatil dengan beta molekul rendah seperti asetat dan laktat. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Proses fermentasi metana pada air limbah dapat menghasilkan komponen organik yang sangat beragam, di mana dapat dioksidasi oleh bakteri. Karena bakteri metana yang aktif juga sangat beragam dan saling berinteraksi. Asam volatil akan dipecah menjadi asam lainnya dengan berat molekul yang lebih kecil dan asam tersebut bertindak sebagai mediator penyebab pembentukan metana. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 4H2 ditambah CO2 menjadi CH4 ditambah 2H2O. Lalu bahan organik ditambah nutrisi menjadi sel dengan asam volatil, lalu alkohol, dan H2 ditambah CO2. Lalu asam volatil dan alkohol serta H2 dan CO2 ditambah nutrisi dapat berubah menjadi sel ditambah CH4 dan CO2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua macam fermentasi, yaitu yang pertama ada fermentasi alkohol dan yang kedua ada fermentasi asam laktat. Mari kita bahas fermentasi yang pertama, yaitu fermentasi alkohol. Proses fermentasi alkohol terjadi dalam kondisi anaerob, sehingga asam pirufat yang terbentuk pada akhir glikolisis tidak berubah menjadi asetil koenzim A. Adapun tahapan fermentasi pada alkohol yaitu yang pertama glikolisis. Glikolisis adalah perubahan berupa reaksi perombakan glukosa yang ada pada sitoplasma dan menghasilkan kandungan seperti asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Kehadiran enzim respirasi jelas sangat berpengaruh dalam proses ini karena nantinya akan menghasilkan 2 molekul berupa asam pirufat. Adanya asam ini adalah senyawa berkarbon 3 yang sebagai substrat untuk reaksi berikutnya. Yang kedua ada reduksi asam pirufat. Setelah 2 asam pirufat dari proses glikolisis terbentuk, maka akan direduksi menjadi 2 buah molekul asetaldehid. Enzim pirufat dekarboksilase harus ada pada proses ini. Tujuannya agar proses menjadi lebih sempurna. Asam pirufat sendiri akan dipecah menjadi karbon asetaldehid dan karbon dioksida. Senyawa karbon dioksida akan dilepas dan senyawa asetaldehid digunakan pada proses selanjutnya. Yang ketiga ada reduksi asetaldehid. Pereduksian asetaldehid merupakan proses akhir dalam fermentasi ini. Nantinya 2 molekul asetaldehid akan direduksi menjadi 2 molekul etanol yang akan dikatalisis oleh alkohol dehidrogenase. Fungsi enzim akan membantu dalam memecahkan kandungan NADH agar menjadi ion hidrogen dan ion NAD. Ion hidrogen sebagai pembentuk dari etanol, NADH untuk donor pada elektron. Fermentasi yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat memerlukan bahan dasar berupa glukosa dan dibantu dengan menggunakan enzim. Dalam proses fermentasi asam laktat, asam pirufat tidak diubah menjadi asetil CoA untuk dilanjutkan ke siklus Krebs, namun menjadi asam laktat. Proses perubahan asam pirufat menjadi asam laktat dikatalis oleh enzim laktat dehidrogenase. Fermentasi asam laktat perlu melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama ada proses fermentasi homolaktik. Pada proses ini, terjadi perubahan glukosa menjadi pirufat, lalu terbentuklah 2 molekul asam laktat. Proses ini menggunakan enzim laktat dehidrogenase. Yang kedua ada proses fermentasi heterofermentatif. Proses ini menggunakan pirufat sebagai penghasil asam laktat, etanol, dan karbon dioksida sebagai hasil bawah bentukan enzim dehidrogenase laktat dan pirufat dekarboksilase.
Fermentasi asam laktat juga bisa terjadi pada sel manusia, tepatnya di daerah otot. Peristiwa fermentasi asam laktat pada otot manusia dapat terjadi apabila otot kita kekurangan oksigen, sementara energi yang perlu dihasilkan cukup banyak. Energi yang terbentuk dari proses fermentasi asam laktat tersebut yakni sebanyak 2 ATP. Asam laktat dapat hilang sendiri secara berangsur-angsur setelah proses fermentasi berakhir. Sekarang kita masuk pada jenis katabolisme yang kedua, yaitu glikogenesis, atau dikenal dengan degradasi glikogen. Menurut Pandit 2012, glikogenesis merupakan pakan pembentukan glikogen. Glikogen terdapat dalam ikan dengan jumlah yang kecil, yaitu 0,6%, yang terdapat pada darah, otot, dan juga hati. Glikogen yang disimpan digunakan sebagai cadangan energi yang sewaktu-waktu dapat diubah kembali menjadi glukosa bila dibutuhkan, yang dipergunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. Adapun tahapan terjadinya glikolisis adalah yang pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu, glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerasi menjadi glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan UDP menjadi UDP glukosa. Lalu, UDP glukosa diikatkan ke atom karbon pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan 1,4-glukosil. Selanjutnya, enzim pembentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan 6 residu glukosa pada glikogen primer, sehingga terbentuklah cabang. Penambahan glukosa terus berlangsung pada kedua cabang hingga semakin panjang. Glikogenesis akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar yang normal. Jenis katabolisme yang ketiga ada katabolisme protein. Katabolisme protein merupakan pemecah protein yang akan menjadi sebuah senyawa organik yang bernama asam amino. Asam amino ini bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Senyawa ini juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Protein dibutuhkan untuk menghasilkan energi maupun untuk pertumbuhan. Di dalam tubuh hewan, protein dioksidasi dan nitrogen pada asam amino dilepas sebagai amonia. Amonia dapat bersifat racun apabila kadarnya berlebih, tetapi dapat didetoksifikasi menjadi urea dan diekskresi dalam bentuk urin. Ikan mengandung protein antara 14-20% dari berat tubuh ikan yang terdapat pada daging, sirip, kulit, enzim, hormon, darah, hati, dan isi perut. Tahapan katabolisme protein dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, katabolisme protein asam amino asam pirufat. Jalur katabolisme ini diawali dengan konversi asam amino menjadi asam pirufat. Kemudian, asam amino dirubah menjadi asetil CoA, lalu asetil CoA memasuki siklus Krebs untuk mendapatkan energi ATP. Yang kedua yaitu katabolisme protein asetil CoA dan siklus Krebs. Jalur katabolisme protein ini, asam amino dimanfaatkan melalui pembentukan asetil CoA memasuki siklus Krebs untuk pembentukan energinya. Yang ketiga, katabolisme protein siklus Krebs. Jalur katabolisme ini ialah asam amino dimanfaatkan dengan cara langsung memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan energi ATP. Jenis katabolisme yang keempat ada katabolisme lemak. Lemak merupakan sumber energi, di mana untuk menghasilkan energi, asam lemak melakukan oksidasi. Menurut Putra 2015, ikan akan lebih mudah memperoleh energi yang berasal dari protein dan lemak daripada karbohidrat. Metabolisme lemak pada ikan serupa dengan yang terjadi pada hewan vertebrata lainnya. Pada katabolisme lemak, asam lemak akan mengalami pemotongan unit 2 karbon berturut-turut secara oksidatif, yang disebut dengan oksidasi beta. Selanjutnya ada tahapan katabolisme lemak.
Perombakan lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dirombak menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria, sedangkan gliserol dirombak secara glikolisis. Gliserol dalam glikolisis akan diubah kembali menjadi dihidroksi aseton fosfat. Oksidasi asam lemak juga melalui lintasan akhir yang dilalui oleh karbohidrat, yaitu siklus Krebs. Setelah berada di dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan energi. Oksidasi dalam asam lemak ini terjadi menjadi dua tahapan, yaitu oksidasi asam lemak yang menghasilkan residu asetil-CoA dan oksidasi asetil-CoA yang menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Lalu selanjutnya ada cara kerja katabolisme. Yang pertama itu, makanan yang sudah dikonsumsi akan masuk ke dalam organ pencernaan dan dipecah oleh enzim yang berada di dalam sistem pencernaan. Dengan reaksi katabolisme, protein akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini bisa dipergunakan sebagai sumber energi pada tubuh yang membutuhkan. Asam amino juga bisa didaur ulang guna membangun protein atau dioksidasi menjadi urea. Selain memecah protein, katabolisme juga dapat memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini lalu akan melalui proses oksidasi yang disebut glikolisis. Dari reaksi inilah energi dihasilkan, sedangkan lemak akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis. Proses ini memproduksi asam lemak dan gliserol, yang kemudian akan melalui reaksi glikolisis dan reaksi biokimia lainnya sampai terbentuklah energi. Energi yang dihasilkan dari proses-proses di atas disimpan sebagai molekul ATP. Banyak aspek dari metabolisme sel, baik anabolisme maupun katabolisme, berhubungan erat dengan produksi dan konsumsi ATP sebagai sumber energi dan juga berperan sebagai bahan bakar dalam seluruh proses metabolisme. Lalu ada penguraian zat di perairan. Menurut Purnamawati tahun 2009, kelimpahan bakteri pada perairan dasar yang teridentifikasi sebagian besar termaksud dalam bakteri anaerob fakultatif yang membantu dalam proses penguraian bahan organik sehingga akan mengikat karbon dioksida pada perairan. Bakteri akan menguraikan serasah secara enzimatik melalui peran aktif dari enzim proteolitik, selulotik, dan kitinolaktik. Jumlah bahan organik yang tinggi akan digunakan bakteri sebagai nutrisi makanan pada proses penguraian bahan organik. Sehingga jumlah bakteri yang menguraikan bahan organik meningkat seiring meningkatnya jumlah bahan organik yang masuk ke dalam perairan. Proses penguraian bahan organik dilakukan oleh bakteri anaerob sehingga memerlukan oksigen. Jumlah oksigen terlarut akan semakin berkurang di perairan jika jumlah bakteri aerob bertambah pada saat terjadi proses penguraian bahan organik yang mengakibatkan terjadinya kondisi anoksik di perairan. Proses penguraian bahan organik dalam kondisi anoksik kemudian digantikan dengan bakteri anaerob fakultatif. Akan tetapi, penguraian bahan organik pada kondisi anoksik tidak dapat berjalan secara sempurna dan dapat menimbulkan senyawa berbahaya seperti hidrogen sulfida. Bahkan jumlah hidrogen sulfida dapat meningkat seiring bertambahnya bahan organik dan menurunnya oksigen terlarut. Lalu, produksi energi oleh mikroba. Bakteri dapat mengubah zat kimia dan energi radiasi ke bentuk yang berguna untuk kehidupan melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Dalam respirasi, molekul oksigen adalah penerima elektron utama, sementara dalam fermentasi, molekul bahan makanan biasanya pecah menjadi dua bagian, di mana yang satu kemudian dioksidasi oleh yang lainnya. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Bagaimanapun, dalam semua jenis sel dan tanpa menghiraukan mekanisme yang digunakan untuk mengekstra energi, reaksi tersebut diiringi oleh pembentukan ATP. ATP sendiri merupakan perantara yang umum
baik dalam reaksi yang menghasilkan energi maupun reaksi-reaksi yang membutuhkan energi, dan pembentukannya memerlukan mekanisme di mana energi yang tersedia dapat disalurkan ke dalam reaksi biosintesis dari sel yang memerlukan energi. Lalu selanjutnya ada reaksi enzimatis. Ada dua tipe enzim, yaitu eksoenzim atau enzim ekstraseluler atau enzim di luar sel, dan endoenzim atau enzim intraseluler atau enzim di dalam sel. Fungsi utama dari eksoenzim adalah melangsungkan perubahan-perubahan pada nutrien di sekitarnya, sehingga memungkinkan nutrien tersebut memasuki sel dengan mengambil zat makanan yang ada di sekeliling sel. Misalnya, enzim amilase menguraikan zat fatty menjadi unit-unit gula yang lebih kecil. Sedangkan fungsi endoenzim untuk mensintesis bahan seluler dan menguraikan nutrien untuk menyediakan energi yang dibutuhkan oleh sel. Misalnya, eksokinase mengkatalisis fosforilase glukosa dan eksosa di dalam sel. Di dalam reaksi enzimatis ini terbagi beberapa jenis enzim. Yang pertama ada karbonhidrase, yaitu enzim-enzim yang menguraikan golongan karbohidrat. Misalnya amilase, ini enzim yang menguraikan amilum menjadi maltosa. Lalu ada maltase, enzim yang menguraikan maltosa menjadi glukosa. Sukrase, yaitu enzim yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu ada laktase, enzim yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang kedua itu ada enzim esterase. Enzim esterase itu merupakan enzim yang memecah golongan ester. Misalnya lipase, enzim yang menguraikan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu ada fosfatase, yaitu enzim yang menguraikan suatu ester hingga terlepas dari asam fosfat. Lalu yang ketiga ada proteinase, yaitu enzim-enzim yang menguraikan golongan protein, seperti peptidase, yaitu enzim yang menguraikan peptida menjadi asam amino. Lalu gelatinase, enzim yang menguraikan gelatin. Lalu ada renin, yaitu enzim yang menguraikan kasein dari susu. Baiklah semua, terima kasih telah menyimak video yang telah kami buat. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kekurangan, tentunya banyak kekurangan dalam video kami. Kalian bisa masukkan kritik dan saran dan mulai menilai kami di dalam form yang akan diberikan oleh dosen biokimia. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.